Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erang Budi Aji Saputra, NIM 19051204025, Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelum membahas sejarah, apa itu internet? Internet atau Interconnected Network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Sejarah internet di dunia. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal internet. ARPANET merupakan proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membuat sebuah jaringan dengan tujuan untuk kepentingan militer. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kampus-kampus tersebut diantaranya adalah Stanford University, University of California, University Santa Barbara, University of Utah. Protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Di tahun ini, kita baru bisa berkomunikasi dan berinteraksi untuk mendapatkan sebuah informasi. Nama domain sudah bisa digunakan setelah protokol TCP/IP diperkenalkan ke publik tepatnya pada tahun 1984. Di tahun ini mulai banyak nama-nama domain. National Science Foundation Network atau disingkat NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang seiring berjalannya waktu. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Namun, pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, sehingga di tahun ini orang-orang dapat mendaftarkan nama-nama domain mereka. Lalu sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dengan adanya internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi, Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Penyedia internet di tahun 1994. Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTECnet. Secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya.
Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia. Mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna, untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Manfaat internet. Pertama, kita dapat berjualan di internet untuk menghasilkan uang. Konektivitas, komunikasi, dan berbagai itu sangat mudah. Dari jarak jauh kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Perbankan, pembayaran, dan belanja. Keempat, alamat, pemetaan, dan informasi kontak. Nah, di sini menggunakan internet kita dapat mencari alamat dengan mudah melalui GPS. Kolaborasi, bekerja dari rumah, dan akses ke tenaga kerja global. Lalu media informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Nah, internet ini sangat enak untuk media pembelajaran karena semua ada di internet. Kita bisa mencari data-data informasi melalui internet. Selanjutnya, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang terakhir, menghemat biaya dan waktu.